Perkenalkan, nama saya Limia Leoni Putri dengan NIM 3 digit terakhir 008. Berikut saya akan membahas mengenai pengertian tenaga kesehatan dan pasien. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai setiap individu yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang telah diperoleh melalui proses pendidikan di bidang kesehatan tertentu, yang mana dalam melakukan upaya kesehatan memerlukan kewenangan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara maksimal di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi sebagai investasi bagi pembangunan dan pengembangan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah pengertian pasien. Kata pasien diturunkan dari bahasa Latin yang memiliki arti sama dengan kata kerja pati yang berarti menderita, penderita atau sakit, dan orang sakit yang dirawat dokter. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mendefinisikan pasien sebagai setiap orang yang melakukan konsultasi mengenai masalah kesehatannya guna memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara tidak langsung maupun langsung kepada dokter ataupun dokter gigi. Perkenalkan, nama saya Talita dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai definisi keluarga dan juga komunitas. Keluarga didefinisikan sebagai unit yang terkecil dari masyarakat, yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat serta dalam keadaan saling ketergantungan. Pada keluarga juga terdapat proses interaksi dan komunikasi yang berperan penting dalam mempertahankan kebudayaan bersama. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan satu sama lain. Komunitas merupakan satu kelompok sosial dari berbagai organisme dengan bermacam-macam lingkungan, serta pada dasarnya memiliki habitat serta ketertarikan yang sama. Pada komunitas terdapat individu-individu di dalamnya yang memiliki kepercayaan, kebutuhan resiko, sumber daya, maksud, dan berbagai hal yang serupa atau sama. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rena Sari Megayanti dengan 3 digit yang berakhir 037 dari Prodi PSSKPD. Hubungan kerjasama antara dokter dengan pasien dan keluarganya didasarkan pada kepercayaan yang menimbulkan tanggung jawab etis dokter untuk menempatkan kesejahteraan pasien di atas kepentingan pribadi. Hubungan pasien-dokter terjadi ketika seorang dokter melayani kebutuhan medis pasien. Umumnya, hubungan dibuat dengan persetujuan bersama antara dokter dan pasien. Saat pasien sudah menentukan memilih seorang dokter untuk menangani masalah kesehatannya, artinya pasien memberikan kepercayaan sepenuhnya dan yakin bahwa dokter tersebut tidak akan bertindak tanpa persetujuannya. Kepercayaan yang diberikan pasien merupakan amanah, sehingga dalam pengelolaan pasien, dokter melaksanakan sesuai ilmu dan kemampuannya yang terbaik, serta sesuai dengan kode etik kedokteran, moral, dan hukum yang berlaku. Dari dasar kepercayaan inilah, akhirnya kerjasama antara dokter dengan pasien dan keluarganya dapat terbentuk sehingga pengobatan dapat dilakukan dengan lebih baik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Abid Patendean dari program studi PSSKPD dengan 3 NIM digit terakhir 038. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan antara satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk menjalin hubungan yang baik. Komunikasi adalah salah satu caranya. Komunikasi merupakan cara manusia untuk menyampaikan informasi atau pesan dari seseorang kepada orang yang lain agar memiliki suatu pemahaman yang sama. Dalam dunia medis, keterampilan komunikasi yang baik harus dikuasai oleh seorang tenaga medis. Komunikasi yang baik antara tenaga medis dan pasien dilakukan dengan memperhatikan kemampuan untuk menunjukkan respek kepada pasien dan keluarganya, menunjukkan rasa percaya diri, serta bagaimana berempati kepada pasien. Bentuk komunikasinya dapat berupa anamnesis, negosiasi, penyampaian bad news, dan edukasi. Hubungan kerjasama antar tenaga kesehatan dengan komunitas memiliki basis layanan esensial untuk yang pertama, mencegah penyakit menular, lalu yang kedua, menghindari kegagalan dan perburukan akut pengobatan, yang ketiga, mengambil langkah khusus untuk melindungi populasi yang rentan, dan yang terakhir, melakukan tata laksana kondisi kedaruratan. Pada setiap komunitas, terdapat hubungan, aktor, dan proses setempat yang saling berkaitan dengan bidang kesehatan.
Komponen tersebut nantinya akan membangun ketangguhan sistem kesehatan bersama dengan tenaga kesehatan itu sendiri. Kelompok-kelompok yang berada pada masyarakat memiliki hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan untuk perwujudan pelayanan kesehatan berbasis komunitas, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Gracia Hendrawan dengan 3 digit NIM terakhir 040 dari Prodi PSSKPD. Komunikasi kesehatan merupakan komunikasi yang berfokus pada bagaimana mengedukasi individu di dalam suatu kelompok maupun masyarakat dalam menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan. Tujuannya adalah agar terciptanya kesadaran sehingga terjadi perubahan perilaku kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit, promosi kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, regulasi bisnis dalam bidang kesehatan yang sejauh mungkin diharapkan dapat mengubah dan memperbarui kualitas hidup masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Studi Devi Safitri dengan 3 digit NIM 045 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Peran dokter umum. Dalam melakukan perannya, dokter umum tidak hanya melakukan pengobatan saja, akan tetapi dokter umum diharapkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19 dan melakukan monitoring kepada masyarakat, baik mereka yang sehat maupun mereka yang sakit. Selain itu, peran dokter umum pada pelayanan kesehatan tingkat 1 yaitu dalam melakukan pengobatan kepada masyarakat, melakukan rapid, melakukan swab dan melakukan screening, dan melakukan perawatan terhadap pasien. Selanjutnya, peran dokter gigi. Selama masa pandemi, masyarakat diharuskan untuk berkarantina. Maka dari itu, banyak masyarakat yang melewatkan pemeriksaan gigi dan mulut mereka. Sebagian dari mereka memiliki masalah terkait gigi dan mulut mereka. Oleh karena itu, peran profesi dokter gigi di sini dapat melakukan konsultasi melalui telemedik. Selain melakukan konsultasi, mereka juga dapat melakukan pengedukasian mengenai COVID-19 melalui telemedik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Susina Cayani dengan 3 digit NIM terakhir 049 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Peran tenaga psikolog. Keresahan masyarakat dalam situasi pandemi saat ini dapat memicu peningkatan gangguan psikologis sehingga tenaga psikolog harus ikut terlibat dalam menjaga kesehatan mental masyarakat. Psikolog juga berperan dalam implementasi mental health psychosocial support COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, serta membantu memberikan panduan kepada para tenaga kesehatan lain, baik itu panduan relaksasi dan lain sebagainya untuk menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Peran tenaga fisioterapi. Kurangnya aktivitas selama masa pandemi ini dapat berujung pada gangguan konsentrasi, sulit tidur, kram otot, serta sakit leher, bahu, punggung, dan pinggang. Oleh karena itu, profesi fisioterapi berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama untuk pencegahan dan mengatasi gangguan gerak, baik dengan memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, serta memberikan pelatihan atau exercise yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media online. Perkenalkan, nama saya Manuel Mardhaka Gusinaga dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan 3 digit NIM terakhir 047. Di sini saya akan menjelaskan peran tenaga kesehatan masyarakat dan peran tenaga keperawatan dalam meningkatkan derajat kesehatan, khususnya pada masa pandemi. Jadi, peran dari kesehatan masyarakat yaitu untuk melakukan koordinasi lintas program di puskesmas atau di fasilitas kesehatan lainnya untuk menentukan langkah-langkah dalam menghadapi pandemi. Lalu, sebagai advokasi dengan media-media kepada masyarakat terkait pencegahan dari penyebaran COVID-19. Sedangkan untuk peran dari tenaga keperawatan yaitu sebagai caregiver, yaitu peran utama perawat yang aktif 24 jam dalam pemberian asuhan keperawatan. Lalu sebagai edukator yaitu pemberi edukasi kepada keluarga, pasien, dan juga masyarakat terkait pandemi COVID-19, dan juga sebagai advokat yaitu untuk mengurangi stigma bagi pasien COVID-19 dan keluarganya yang terindikasi positif COVID. Perkenalkan, nama saya Putu Cinta Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 008. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara individu maupun keluarga dalam meningkatkan status kesehatannya di masa pandemi COVID-19. Keluarga merupakan lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab pertama kali dalam melakukan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, terutama dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Terdapat beberapa peran keluarga. Yang pertama adalah sebagai pelindung. Jadi setiap anggota keluarga harus saling mengingatkan mengenai protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi dan multivitamin, serta waktu istirahat yang cukup.
Yang kedua adalah saling menyayangi. Jadi sesama anggota keluarga itu harus saling menyayangi, meningkatkan rasa nyaman dan aman terhadap lingkungan keluarga untuk mencegah terjadinya stres. Dan yang ketiga adalah meningkatkan resiliensi anggota keluarga dengan cara tidak membicarakan hal-hal yang menakutkan, terutama mengenai COVID-19, dan melaksanakan atau melakukan relaksasi seperti yoga dengan anggota keluarga untuk mencegah terjadinya stres dan meningkatkan imun. Perkenalkan, saya Trisha Putri dengan 3 digit NIM terakhir 031 dari program studi sarjana psikologi. Menambahkan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya tentang peran keluarga dalam menghadapi situasi pandemi, selanjutnya adalah yang keempat, fungsi pendidikan. Di sini keluarga berperan dalam memberikan informasi dan mengajarkan setiap anggota keluarga terkait aturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Fungsi ini dinilai penting karena keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberikan tanggung jawab pertama kali untuk menekan tingkah laku yang dikehendaki dan mengajarkan penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Di mana hal ini merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lainnya. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dan relasi positif, seperti saling memberikan penguatan, menghindari konflik dalam keluarga, dan menghabiskan waktu bersama dengan cara yang positif, dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental dan berimplikasi pada peningkatan sistem imun tubuh anggota keluarga. Yang keenam, ekonomi keluarga. Keluarga juga harus dapat mengelola keuangannya untuk menjaga keberlangsungan hidup, serta mempersiapkan dana bila mana ada anggota keluarga yang membutuhkan pengobatan untuk menunjang kesehatan di era pandemi ini. Dan yang terakhir, meningkatkan pengasuhan, seperti memberikan attachment kepada anak, merespon kebutuhan anak, dan mendengarkan keluhan anak bila mana anak mulai merasakan penurunan kesehatan. Halo, perkenalkan nama saya Leonel Tiwalinardo dari program studi sarjana psikologi dengan nomor induk mahasiswa 190531033. Dari 7 fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya, peran orang tua sangatlah besar untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tentunya, pada masa pandemi seperti saat ini, penting bagi seorang individu untuk mengambil langkah pencegahan dibandingkan dengan langkah pengobatan demi menjaga kesehatan dirinya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menerapkan pola asuh positif bagi anak-anaknya dengan mengedepankan kasih sayang dan komunikasi, serta memberikan dukungan dan tuntunan untuk membentuk pola perilaku hidup yang lebih sehat lagi. Selain itu, orang tua juga memiliki fungsi edukasi, di mana orang tua berperan untuk menjadi role model bagi anak-anaknya dalam menerapkan kebiasaan perilaku hidup sehat. Sehingga, derajat kesehatan individu secara keseluruhan di masa pandemi ini dapat ditingkatkan. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Pratnyatari, saya dari program studi farmasi dengan 3 digit NIM terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara komunitas untuk meningkatkan suatu derajat kesehatan masyarakat dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Lalu yang pertama itu dapat dilakukan suatu penyuluhan dan dimulai dari level bawah yaitu RT dan RW. Yang kedua melakukan suatu penyuluhan kegiatan kesehatan yang berbentuk posyandu atau puskesmas. Yang ketiga itu melakukan program bantuan tunai langsung. Yang keempat juga dapat melakukan atau mengevaluasi cara tenaga kesehatan atau komunitas lainnya dalam melakukan screening, dalam melakukan KII ataupun dalam melakukan survei. Dan yang terakhir itu dapat mengajak atau memberitahukan kepada masyarakat dan komunitas lainnya untuk mengenali beberapa tanda bahaya dan mengajak untuk melakukan suatu kegiatan yang baik bagi kesehatan, juga mematuhi protokol kesehatan terutama pada masa pandemi sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Midasa Putri dengan 3 digit NIM terakhir 018 dari program studi fisioterapi. Saya akan menjelaskan bagaimana peran dari komunitas untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya di masa pandemi. Tenaga kesehatan komunitas dapat dimanfaatkan sebab tenaga kesehatan tersebut adalah anggota komunitas yang dipercaya dan memiliki hubungan dengan fasilitas dan juga pemimpin komunitas. Beberapa tindakan utama yang dapat dilakukan adalah memastikan kegiatan berbasis komunitas masuk ke dalam rencana penanggulangan nasional, mengidentifikasi cara tenaga kesehatan komunitas berperan seperti melakukan screening, merujuk, dan melakukan survei, dan menetapkan protokol berbasis komunitas. Perkenalkan, saya Laksmi Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari program studi farmasi. Jadi, peran atau upaya komunitas dalam meningkatkan derajat kesehatan dapat diawali dengan menjalin kerjasama antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar.
yang akan menjadi salah satu upaya dalam membantu garda terdepan dalam menangani COVID-19. Adanya nilai sikap seperti saling percaya akan mempermudah kerjasama antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, komunitas, serta lingkungan sekitar. Kerjasama atau kolaborasi antara lapisan masyarakat sangat diperlukan dan sangat penting dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini.